Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas tentang hipertensi dalam kehamilan ya teman-teman. Sesuai dengan request salah satu subscriber aku di YouTube ya teman-teman. Dan itu minta kemarin Kak bahas tentang PEB dong Kak bahas tentang MGSO4. Oke teman-teman, nanti di sini aku akan cantumin apa itu PEB, apa itu eklamsia dan lain-lain. Jadi teman-teman stay tune terus ya pokoknya ya. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materinya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe dan jangan lupa komen, kemudian like, share ya teman-teman, dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku karena di sana aku sering berbagi informasi tentang per-CPNS-an, tentang UKOM bidan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, stay tune terus. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, teman-teman sebelumnya mohon maaf ya teman-teman karena dari tadi siang hujan, jadi mungkin kalau suaranya agak kurang jelas mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Karena dari tadi siang hujan dan aku ini kalau misalnya nunggu sampai reda takutnya nanti kemalaman gitu ya. Oke teman-teman, apa aja sih yang akan kita bahas nanti? Nah, nanti kita di sini akan bahas tentang apa itu hipertensi kronis ya. Kemudian apa itu hipertensi gestasional, apa itu PER, dan sekarang diganti dengan preeklamsia. Kenapa? Ini waktu aku ikut pelatihan PPG Don ya, itu trainernya itu kan salah satu dosen di Undip. Nah, seorang dokter SPOG dan sudah dilakukan kesepakatan intinya kayak PER untuk kata ringannya itu dihapus ya teman-teman, dan sekarang sudah diganti menjadi preeklamsia ya gitu ya teman-teman ya. Karena mungkin gini loh teman-teman, kalau misalnya di RS ini pasiennya preeklamsia ringan, jadi kayak istilahnya kayak gampangin gitu loh teman-teman, padahal kan preeklamsia kan salah satu kegawat daruratan, jadi makanya kenapa kata ringannya dihapus ya teman-teman ya, jadi preeklamsia. Dan preeklamsia berat itu juga berbeda ya teman-teman, nanti aku akan bahas juga di sini. Kemudian ada superimpose preeklamsia, kemudian ada eklamsia. Nah teman-teman, aku spill ya, waktu aku ikut UKOM itu tuh kita tuh diberikan kasus dan kita tuh diminta ini masuknya ke apa, preeklamsia kah atau preeklamsia berat kah atau eklamsia, kayak gitu ya teman-teman. Nanti aku akan coba jelaskan pelan-pelan ke teman-teman biar teman-teman juga paham ini masuknya ke eklamsia atau hipertensi kronis atau gestasional, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, hujannya semakin deras. Mohon maaf kalau kurang jelas. Teman-teman bisa pakai headset ya teman-teman biar suaraku ini lebih jelas. Oke, next. Yang pertama akan aku bahas adalah hipertensi kronis ya teman-teman. Oke, jadi mungkin ini aku tuh nggak sedetail di buku. Kalau di buku itu kan banyak banget ya teman-teman. Di sini aku rangkum yang sering keluar untuk memudahkan teman-teman belajarnya. Oke, hipertensi. Apa sih hipertensi teman-teman? Hipertensi adalah di mana tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 140 dan tekanan darah diastoliknya adalah lebih dari sama dengan 90. Ini untuk hipertensi. Kalau hipertensi kronik apa Kak? Hipertensi kronik ini ya teman-teman dideteksi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Oke, aku garis bawahi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Oke, teman-teman bisa catat di buku. Hipertensi kronis dideteksi sebelum usia kehamilan 20 minggu. Tekanan darahnya adalah lebih dari sama dengan 140/90. Oke, sampai sini paham? Protein urinnya negatif, aku garis bawahi ya untuk hipertensi kronis, ciri-cirinya dan gejalanya. Ibu memiliki riwayat hipertensi sebelum kehamilan. Gini ya, ada riwayat hipertensi sebelum kehamilan. Misalnya contoh kasusnya, diketahui umur kehamilan ibu 18 minggu. Oke, masuk ke sini ya. Kemudian tekanan darahnya 150/90. Oke, di sini kan lebih dari sama dengan 140/90. Oke, masuk. Protein urinnya negatif, berarti masuk juga ya. Kayak gitu caranya. Kemudian kasus kedua, umur kehamilan 26 minggu ya.
kan dideteksinya sebelum usia kehamilan 20 minggu ya. Kemudian tekanan darahnya 160 per 110 ya. Di sini kan lebih dari sama dengan 140 per 90 masuk. Kemudian ada riwayat HT atau hipertensi sebelum hamil. Oke, masuk ya teman-teman ya. Masuk ke sini. Ibu memiliki riwayat hipertensi sebelum kehamilan ya. Protein urin negatif kayak gitu. Gampang kan teman-teman. Jadi untuk di soal-soal kasus nanti tuh biasanya kita dikasih kayak gini, ini tuh kita diminta ini masuknya kemana, kemudian dikasih kayak gini. Kadang kan yang bawah kasus ini kan agak bingung ya teman-teman ya, kalau yang belum tahu kan bingung. Nah, contoh kasusnya seperti itu. Oke, sampai sini paham ya untuk yang hipertensi kronis. Oke, kemudian selanjutnya adalah hipertensi gestasional. Nah, tadi kan hipertensi itu kan tekanan darah sistoliknya lebih dari sama dengan 140 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 90. Lebih dari sama dengan 90 ya. Nah, apa sih bedanya hipertensi kronis dan gestasional? Kalau hipertensi gestasional ini ya teman-teman, dideteksi pada umur kehamilan lebih dari sama dengan 20 minggu. Oke, sampai sini paham? Kemudian tekanan darahnya adalah lebih dari sama dengan 140 per 90, sama dengan yang hipertensi kronis tadi, cuma bedanya ada di deteksinya ya lebih dari sama dengan 20 minggu, protein urinnya negatif sama ya tadi dengan hipertensi kronis. Kemudian gejalanya, ibu tidak memiliki riwayat hipertensi sebelum kehamilan. Bedanya di sini dan di sini. Oke, sampai sini paham? Contoh kasus. Umur kehamilannya 21 minggu. Oke, lebih kan ini. Kemudian tekanan darahnya 150 per 90 ya. Ini masuk ya teman-teman ya. Kemudian protein urinnya negatif. Nah, masuk ya ke gestasional. Kemudian yang tadi Kak, di sini kan umur kehamilannya 26 minggu, kenapa bukan gestasional? Iya, karena di sini ada riwayat HT sebelum hamil. Nah, teman-teman harus teliti ya. Pokoknya jangan sampai kelewatan. Oke. Kemudian selanjutnya hipertensi gestasional udah, kemudian preeklamsia. Tadi yang seperti aku udah bilang, dulu PER sekarang diganti dengan PE atau preeklamsia ya. Preeklamsia ini dideteksi pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu ya teman-teman. Tekanan darahnya adalah lebih dari sama dengan 140 per 90, tetapi ada tetapinya, kurang dari 160 per 110. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Untuk preeklamsia, ini protein urinnya positif atau 300 mg per 24 jam. Positif 1 ya. Contoh kasusnya, umur kehamilan 32 minggu. Oke, masuk ke sini. Ya, kemudian tekanan darahnya 140 per 90. Oke, di sini kan sesuai ya dengan ini ya, ciri-ciri yang ini. Protein urinnya plus 2. Lah, Kak, katanya protein urinnya plus 1. Iya, teman-teman. Plus 2 itu boleh karena di sini kan tekanan darahnya ini kan sesuai dengan ini ya. Beda lagi nanti kalau yang preeklamsia berat, nanti akan aku bahas di slide selanjutnya ya. Kemudian lagi umur kehamilan 28 minggu. Oke, lebih ya. Lebih dari 20 minggu. Nah, di sini 28 minggu berarti pas. Tekanan darahnya 140 per 90. Oke, sesuai dengan ciri-cirinya. Protein urinnya plus 1 sesuai dengan ciri-cirinya. Jadi, teman-teman itu patokannya di sini adalah pakai tekanan darah yang di sini ya. Oke, biar nggak pusing, aku coba jelasin yang preeklamsia berat deh. Nah, preeklamsia berat ini dideteksi pada usia kehamilan 20 lebih dari 20 minggu sama ya. Kemudian tekanan darahnya adalah lebih dari 160 per 110 sebagai patokan ya. Kalau PEB ini patokannya ya. Lebih dari 160 per 110. Kalau yang PE berapa teman-teman? Lebih dari 140 per 90 tetapi kurang dari 160 per 110. Jadi kalau protein urinnya 2, tekanan darahnya segini ya masuknya ke PE ya teman-teman, bukan PEB. Oke, sampai sini paham ya. Karena PEB itu kan ini patokannya. Kemudian protein urinnya adalah plus 2 atau plus 3 atau 5 gram per 24 jam. Nah, ada gejala seperti sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium atau nyeri ulu hati, IUGR ya. Gangguan ini teman-teman, pertumbuhan janin ya.
Kemudian sindrom HELP atau hemolysis elevated liver enzymes low platelet, atau ini tuh kalau bahasa Indonesia mah hemolisis, peningkatan enzim hati, jumlah trombosit rendah, kayak gitu. Oke, contoh kasusnya, umur kehamilannya 27 minggu. Nah, sesuai ya dengan ciri-ciri, tekanan darahnya 150/110. Loh, katanya ini Kak lebih dari 160/110. Iya, teman-teman. Tapi kan di sini patokannya boleh pakai ini ya, teman-teman ya. Kalau misalnya di sini depan di sini cuma yang belakang aja, ya masuknya tetap ke preeklamsia berat. Protein urin positif 1 tetap masuknya ke preeklamsia berat. Oke, kita cek lagi yang di sini. Di sini kan walaupun plus 2 tapi kan tekanan darahnya sesuai dengan ciri-ciri yang di sini ya, teman-teman ya. Teman-teman harus pokoknya pintar-pintar bedain. Pelan-pelan, oke. Walaupun di sini proteinnya plus 2, padahal di ciri-ciri disebutkan positif 1. Kenapa masuknya di sini tetap preeklamsia? Karena tekanan darahnya di sini 140/90. Kalau preeklamsia berat itu, teman-teman, adalah 160/110. Kalau cuma ininya aja belakangnya ikut 110, ini nanti tetap masuknya ke preeklamsia berat. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Paham ya sampai sini? Oke, contoh kasus selanjutnya, umur kehamilannya 28 minggu, tekanan darahnya 160/110. Protein urinnya plus 3, jelas banget masuknya ke preeklamsia berat. Sampai sini paham ya, teman-teman ya? Oke. Sekarang ke superimpose preeklamsia. Oke, teman-teman silahkan tarik nafas dulu biar nggak pusing. Silahkan sambil minum, sambil ngemil, boleh banget ya. Kemudian superimpose preeklamsia ini dideteksi pada umur kehamilan lebih dari 20 minggu, di mana awalnya mempunyai gejala hipertensi kronik ya. Awalnya dia tuh hipertensi kronik. Kemudian protein urin menjadi positif dan menunjukkan gejala preeklamsia ringan. Maksudnya gimana Kak? Oke, coba kita cek ke kasusnya dulu. Jadi misalnya gini, teman-teman. Umur kehamilannya 18 minggu. Tekanan darahnya itu 140/90. Protein urinnya negatif ya. Kemudian di saat dia umur kehamilannya 25 minggu, tekanan darah dia menjadi 140/90 dan protein urinnya positif. Jadi kalau dari yang sini 18 minggu 140 protein urin negatif, ini kan dia berarti gejalanya hipertensi kronis ya, teman-teman, karena kan dia kurang dari 20 minggu ya, seperti yang aku bilang tadi, hipertensi kronis. Kemudian di usia 25 minggu ini protein urin positif dan TD-nya sekian, masuknya kan ke PE ya. Berarti kalau dia tadinya hipertensi kronis menjadi PE, ini masuknya ke superimpose preeklamsia ya. Jadi kalau sebelumnya dia hipertensi kronis, dia berubah menjadi PE atau PEB, itu dia masuknya ke superimpose preeklamsia. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Kasus lagi. Umur kehamilan 17 minggu. Tekanan darahnya 140/90, protein urinnya negatif. Berarti ini dia hipertensi kronis. Di umur kehamilan 28 minggu, tekanan darahnya sekian, protein urinnya plus 3. Jadi dia tadinya hipertensi kronis menjadi PEB. Ini juga masuknya ke superimpose preeklamsia. Jadi pada intinya superimpose preeklamsia di mana si ibu itu tadinya dia menderita hipertensi kronis, kemudian ketika usianya di atas 20 minggu dia bisa berubah menjadi PE ataupun PEB. Nah, itu dia masuknya ke superimpose preeklamsia. Sampai sini paham ya, teman-teman ya, bedanya ya, teman-teman ya. Oke, next. Nah, penata laksanaannya. Oke, aku gabung biar teman-teman nggak bingung ya. Untuk hipertensi kronis, untuk hipertensi gestasional dan preeklamsia ya, teman-teman. Oke, ini ya teman-teman, aku lingkarin biar teman-teman nggak bingung. Jadi penata laksanaannya adalah tirah baring,
kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antihipertensi kalau tekanan darahnya 160/110 ya teman-teman. Observasi dengan ANC lebih sering ya, cek tekanan darah dan protein urin tiap minggunya. Dan tidak dirujuk ke RS, dirujuk jika menunjukkan gejala PEB. Sampai sini paham ya? Jadi kalau misalnya dia PE ya, untuk penata laksanaannya adalah selalu rutin cek tekanan darah dan protein urin tiap minggu ya teman-teman. Kemudian tirah baring, kalau misalnya dia butuh antihipertensi ya diberikan antihipertensi ya. Kolaborasi tentunya dengan dokter dan tidak dirujuk ke RS, dirujuk ketika dia sudah menunjukkan gejala PEB. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke. Kemudian penata laksanaan untuk PEB, superimpose PEB ya, dan eklamsia atau superimpose preeklamsia. Ini ketambahannya superimpose preeklamsia. Dan eklamsia, penata laksanaannya bagaimana? Yaitu perbaiki KU yang ABC itu ya teman-teman, jalan nafasnya, posisinya, diberikan oksigen ya teman-teman, kemudian dipasang infus. Nah ini yang paling penting, beri MgSO4 atau antikonvulsan ya. Dosis awalnya adalah 4 gram ya, 10 ml larutan MgSO4 40% secara IV pelan selama 15-20 menit. Atau kalau misalnya pakai aquabides ya, biasanya di rumah sakit itu MgSO4 40%, 4 gram itu 10 cc, dioplos dengan aquabides 10 cc, jadi kan totalnya 20 cc kan ya. IV pelan 15-20 menit. Lanjutkan rujukan jika di BPM atau puskesmas. Ini untuk dosis awalnya ya teman-teman, silahkan teman-teman tulis biar teman-teman paham. Biasanya kalau di soal-soal sih yang ditanyakan pakai yang ini ya teman-teman, MgSO4 dosis awalnya 4 gram, 10 ml larutan MgSO4 40% secara IV pelan selama 15-20 menit. Nah ya. Kemudian untuk lanjutan dengan dosis MgSO4 rumatan atau pemeliharaannya atau dosis pemeliharaannya ini 6 gram MgSO4, 15 ml larutan MgSO4 40%. Larutkan dengan 500 ml, berikan secara IV 28 tetes per menit. Diulang hingga 24 jam postpartum. Jadi teman-teman harus bisa bedain dosis awal ya, dosis awalnya yang ini dan dosis rumatan atau pemeliharaannya yang ini. Silahkan teman-teman tulis biar nggak bingung. Oke, kemudian selanjutnya kalau sudah ada dosis pemeliharaan, rujuk ke rumah sakit ya, pantau pernafasannya, refleks patelanya dan produksi urinnya. Berikan antihipertensi jika tekanan darahnya 160/110. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, kemudian untuk penata laksanaan terusannya yang tadi ya. Jika setelah diberikan dosis awal, tadi dosis awalnya udah dikasih dan dosis pemeliharaan kejangnya berulang ya. Kalau misalnya dosis awal udah dikasih dan dosis pemeliharaan juga udah dikasih, kejangnya itu berulang. Berarti dikasih ini teman-teman, MgSO4 40% 2 gram. Ya teman-teman ya, 2 gram. 5 cc dioplos dengan aquabides 5 cc, totalnya 10 cc, diberikan IV bolus pelan 15-20 menit. Kalau misalnya dia kejangnya nggak berulang ya udah nggak usah gitu teman-teman. Ini kasus dimana dia kejangnya itu berulang. Oke, teman-teman harus bisa bedain ya, 4, 6, 2 ya. Observasi keadaan ibu dan janin tiap jam. Ibu dengan eklamsia, bayi harus segera dilahirkan dalam 12 jam setelah terjadi kejang ya teman-teman. Kemudian ibu dengan PEB dan aterem, induksi persalinan. Kalau waktu itu sih kasus pasienku ya, tugas akhir dia PEB dan usianya waktu itu 37 minggu kan, sudah aterem. Waktu itu langsung dilakukan sesar kayak gitu. Ya tergantung advis dokternya bagaimana. Mungkin karena si ibu pasienku itu kan sebelumnya kan riwayat sesar, jadi makanya kenapa dia langsung disesar gitu ya teman-teman, langsung diterminasi. Nah
Kemudian ini teman-teman, syarat pemberian antikonvulsan atau anti kejang. Tadi kan aku udah bilang antikonvulsan itu kan MGSO4 itu ya. Jadi syaratnya adalah tersedia CA glukona 10%, refleks patelanya positif, produksi urin minimal 0,5 mg per kilogram berat badan per jam atau lebih dari 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir. Kemudian nafasnya harus lebih dari 16 kali per menit. Jika syarat di atas ini tidak terpenuhi, stop pemberian antikonvulsan. Ya, teman-teman ya. Stop pemberiannya. Jika terjadi henti nafas, segera berikan antidotum atau anti racun. Apa itu antidotum atau anti racunnya? Yaitu CA glukona 1 gram IV bolus dalam 10 menit. Kayak gitu ya teman-teman ya. Paham sampai sini? Oke, nanti biar nggak pusing aku coba kasih soal, dan nanti soalnya juga akan aku share di grup Telegram Ukom Bidan. Buat teman-teman yang belum gabung silahkan gabung, linknya aku cantumin di description box ya teman-teman ya. Emang rada kompleks sih, tapi insya Allah kalau kita tahu bedanya yang tadi udah aku sebutin, insya Allah gampang ya. Oke, langsung aja ke soalnya. Apakah diagnosa pada Nyonya U? Yang ditanyakan adalah diagnosanya. Ini soalnya aku share di grup ya teman-teman ya. Nyonya U umur 22 tahun, G1P0A0, hamil 37 minggu, datang ke puskesmas untuk periksa kehamilan dengan keluhan pusing, mata berkunang-kunang, dan kakinya bengkak. Hasil pemeriksaannya 170/110, protein urinnya plus 2. Kelihatan banget ya teman-teman ya yang tadi, pokoknya tekanan darah 160/110 lebih dari ini, dan protein urinnya plus 2 jelas banget ya, berarti preeklamsia berat. Kalau hipertensi kronik ini kan sebelum usia kehamilan 20 minggu dan ada riwayat hipertensi sebelum kehamilan. Kalau gestasional ini dia hipertensi setelah ya 20 minggu teman-teman. Oke, buat biar teman-teman nggak lupa ya, gestasional ini ya, hipertensi gestasional dideteksi pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu ya. Kalau kronis ini dia ada si ibu punya riwayat sebelum hamil. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Oke, kemudian kalau preeklamsia tadi sudah aku sebutkan, tekanan darahnya itu ya sudah aku sebutkan tadi, lebih dari 140/90 dan kurang dari 160/110. Protein urinnya boleh plus 1, boleh plus 2. Pokoknya patokannya itu tekanan darahnya ya teman-teman ya. Kemudian superimpos preeklamsia. Kalau superimpos preeklamsia di mana si ibu itu tadinya punya riwayat hipertensi kronis, dan ketika di usia kehamilan lebih dari 20 minggu si ibu itu berubah menjadi PE ataupun PEB ya. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita ke soal selanjutnya. Berapakah dosis awal penata laksanaan pada kasus tersebut? Oke, ini soalnya masih sama sebelum dengan yang tadi. Jadi kan kita udah dapet nih DX-nya adalah PEB ya teman-teman ya. Tadi apa? Dosis awalnya teman-teman, dosis awal adalah MGSO4 ya, 4 gram IV sebagai larutan 40% selama 15-20 menit. Berarti yang mana? Yang D ya. Pokoknya kalau dosis awal itu 4 gram ya. Kemudian dosis pemeliharaan itu 6 gram ya. Kemudian kalau misalnya dia kejang berulang dikasih 2 gram tadi. Pokoknya teman-teman perhatiin aja ininya. Ini sama ini. Tapi kadang ada juga yang larutannya adalah 20% teman-teman. Ya tinggal teman-teman jeli-jeli aja ya. Pokoknya 20% itu tuh biasanya ini ya, tingkat keencerannya ya, kayak gitu. Oke. Gampang ya teman-teman ya, insyaallah ya. Nah, ini udah di slide terakhir. Ini aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin rada panjang sih emang ya untuk preeklamsia, untuk hipertensi dalam kehamilan ini karena memang rada kompleks. Semoga yang aku sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Oke.
Aku ingetin lagi, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku ya teman-teman. Jangan lupa gabung di grup juga. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.